Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama di dalam ibadah saat duduk pagi kita pada saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk uh, membaca dan mengumumkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang pepatah pernah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Ya, kalau manusia mati meninggalkan nama, manusia diingat jasa-jasanya, ya, atau kesalahan-kesalahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di dalam hidup ini, tentu kita tidak ingin meninggalkan nama yang tidak baik bagi generasi kita, bagi anak cucu kita, bagi orang lain. Tentu kita ingin memberikan sesuatu nilai-nilai yang baik kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, sebagai orang percaya, kita selalu menanamkan, kita selalu memberikan nilai-nilai yang baik kepada mereka, kepada orang lain, agar eh, apa yang baik itu boleh disampaikan, diberitakan, bahkan boleh diteladani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Ya, kata guru itu diambil dari dua kata di dalam bahasa Jawa, yaitu digugu dan ditiru. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti daripada kedua kata itu, digugu artinya itu didengar, ya, ditiru itu artinya diteladani. Jadi sebenarnya seorang guru yang baik bukan hanya sekedar didengar, tetapi dia juga adalah sosok yang diteladani. Ya, itu arti kata guru. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maha Guru kehidupan yang meninggalkan jejak keteladanan selama berada di dalam dunia, bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan satu teladan, ya, yang luar biasa kepada manusia ketika dia ada di dalam dunia. Dia tidak sekedar mengajar orang untuk taat kepadanya, ya, tetapi juga mengamalkan atau melakukan ajaran yang ditunjukkan lewat ketaatan, bahkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketaatannya itu dia tidak
berbuat dosa. Ya, tidak ada sedikit cacat celah yang dia buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, teladan kasih yang ditinggalkan Kristus bagi dunia, ya, itulah yang dia lakukan di dalam, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21 di dalam pembacaan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, salib adalah teladan kehidupan yang mempertegas integritas Tuhan Yesus Sang Guru itu, ya, yang setia di dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, sebagai pribadi yang juga merasakan, ya, bagaimana perjalanan manusia, Yesus menampilkan keunggulan di dalam dirinya sebagai guru yang maha agung. Nah, teladan hidup yang akan menentukan jejak langkah orang-orang yang mengikuti di belakangnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi guru agung yang sebenarnya dia adalah seorang guru yang bukan hanya didengar, bukan hanya mengajarkan tentang kebenaran, tetapi dia memberikan satu teladan yang baik, teladan yang luar biasa. Sekali lagi bahwa inilah esensi, inilah guru yang agung, ya. Dia bukan hanya didengar, tetapi dapat diteladani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, yaitu keteladanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa bentuk keteladanan yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21, ayat 24, dan ayat yang ke-25, bagian pertama di sana, ya, bicara tentang teladan, yaitu teladan kasih, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Ayat 21 itu mengatakan begini, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Kristus telah menderita untuk kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Kristus menderita untuk manusia berdosa? Ya. Tentu karena kasihnya, dia rela melakukan semuanya itu. Karena kasihnya, ia rela menderita. Ya, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Demi kasihnya, supaya kita tidak dihukum. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, teladan kasih inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia, kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang ke-21 itu, firman Tuhan berkata, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Nah, dia adalah pribadi yang bukan hanya sekedar menyampaikan atau mengajarkan suatu kebenaran, ya, mengajarkan umatnya untuk setia dalam penderitaan, tetapi dia juga adalah pribadi yang memberikan teladan, yang menunjukkan suatu teladan yang baik kepada umat-umat manusia. Ya, sehingga firman Tuhan katakan supaya kamu mengikuti jejaknya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengikuti jejak keteladanan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah teladan kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada manusia. Ya, kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia telah berkorban bagi manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, manusia yang layak untuk dihukum di dalam lautan api kekal di neraka. Tetapi ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuhnya. Lagi-lagi bahwa ini adalah karena kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena politik, bukan karena sesuatu paksaan, atau bukan karena desakan.
yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia. Manusia berdosa, tetapi karena kasih. Sehingga di dalam ayat yang ke-24 itu dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa. Dengan cara Ia memikul dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup di dalam kebenaran. Nah, itulah tujuan Allah, supaya manusia yang dibenarkan, orang berdosa yang percaya kepada Kristus, ya, boleh hidup di dalam kebenaran. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga di dalam ayat yang ke-25 berkatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menunjukkan teladan kasih, ya, supaya kita pun hidup di dalam kasih. Pengorbanan atau penderitaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus semata adalah karena kasih yang Dia mau berikan, yang Dia mau tunjukkan, yang Dia mau berikan kepada umat manusia, supaya manusia tidak hanya mengenal Kristus yang mengajarkan kasih, tetapi Kristus juga yang telah memberikan teladan bagaimana kasih itu melalui pengorbanan yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita bicara tentang kasih Allah adalah kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia telah meninggalkan suatu teladan kasih yang begitu besar kepada umat manusia, supaya kita boleh hidup di dalam kasih. Supaya kasih bukan hanya sampai pada satu pengetahuan saja. Apalah arti sebuah kasih kalau cuma diajarkan, ya, tapi tidak memberi satu teladan, Bapak Ibu Saudara. Contoh seperti kita mungkin sebagai orang tua, ya kan, kita bicara tentang kasih kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan kasih kepada mereka. Tetapi kita sendiri tidak menunjukkan sikap atau teladan kasih kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak demikian. Dia bicara tentang kasih. Dia mengajarkan kasih. Dan Dia menjadi teladan di dalam hal kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat-sangat penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam kehidupan pelayanan, dimanapun kita berada. Di dalam gereja juga sering terjadi pertikaian, perpecahan, bahkan kehancuran di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya cuma karena doktrin, ya, tetapi kekurangan kasih kepada Allah dan sesama. Nah, kalau kita sudah tidak mengasihi Allah, nah kita sudah tidak mengasihi sesama kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi di dalam gereja? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13, di sana Rasul Paulus dengan begitu tegas juga mengatakan kepada jemaat Korintus tentang kehidupan kasih mereka yang telah pudar, telah luntur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kristus telah meninggalkan teladan kasih yang luar biasa bagi kita. Itulah sebabnya ikutlah teladan kasih, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadilah pribadi yang bisa diteladani, Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah harta yang berharga yang dapat kita berikan kepada orang lain, kepada anak cucu kita. Apa yang kita mau tinggalkan kepada mereka? Apa yang kita mau ajarkan kepada generasi kita? Teladan, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan, yaitu teladan kasih. Tentu ini memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya. Kemudian kita lihat yang kedua, teladan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-22, di sana berkata begini, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-22 itu, teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan yaitu tentang teladan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Ia tidak berbuat dosa
dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam situasi, dalam keadaan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu ia disalib, tentu ini bukan satu perkara yang mudah yang dijalani, yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Nah, biasanya orang di dalam keadaan menderita, di dalam keadaan terdesak, itu ya rentan untuk jatuh di dalam dosa, rentan untuk melakukan kesalahan di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kristus ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia harus menebus dosa manusia di dalam penyaliban itu, ya, di dalam ayat 22 memberikan keterangan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya apa? Bahwa di dalam bagian kedua, keteladanan yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada umat manusia, kepada kita adalah yaitu teladan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus taat sampai mati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memberikan teladan ketaatan. Ia tidak hanya memerintahkan manusia untuk hidup dalam ketaatan, tetapi ia juga telah memberikan teladan ketaatan yang luar biasa bagi umat manusia. Dan sebabnya saya katakan tadi bahwa Tuhan Yesus adalah guru agung, guru yang benar. Sebab dia bukan hanya didengar, tetapi dia memberikan teladan yang baik kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam penderitaan disalib, ya, yang Tuhan Yesus jalani, ya tidak ada sedikit pun perbuatan dosa, ya, yang ia perbuat. Coba kita lihat di ayat mana? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu perbuatan menyimpang, ya. Tidak ada satu perbuatan ketidaktaatan Kristus ketika dia menjadi manusia. Dan dia mau mengajarkan tentang satu ketaatan kepada manusia. Bahkan ia taat sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam penderitaan maupun di dalam keadaan terdesak, terkadang manusia sulit untuk taat, ya. Sulit untuk hidup di dalam ketaatan, apalagi di dalam keadaan yang terdesak. Nah, tetapi Kristus menunjukkan ketaatannya, Bapak Ibu Saudara. Bukan di situasi yang baik, tetapi di situasi yang tidak baik. Dan dia telah menunjukkan satu ketaatan yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sekali lagi bahwa inilah teladan ketaatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam penderitaan penyaliban, Kristus tidak mengeluarkan sepatah kata hujatan, makian, ataupun kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah bentuk ketaatan. Di dalam penderitaan ataupun terdesak, ya, saya katakan tadi bahwa sering kita sulit untuk mengontrol kehidupan kita, ya, susah atau sulit kita untuk mengontrol perilaku kita. Tetapi Kristus menunjukkan teladan ketaatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dalam ketaatan meskipun itu tidak mudah. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketaatan akan selalu berbuah manis di dalam hidup ini. Ya, ketaatan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Kadang kita harus menahan diri, kadang kita harus melakukan segala sesuatu yang mungkin kita tidak suka secara daging. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketaatan akan selalu berbuah manis di dalam hidup ini. Ya. Ketaatan tidak akan berbuah sesuatu yang tidak baik atau yang pahit di dalam hidup ini. Tetapi selalu ketaatan akan berbuah manis di dalam hidup ini. Kalau kita membaca Alkitab, kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab ada begitu banyak ketaatan-ketaatan orang-orang percaya yang menghasilkan sesuatu yang baik, yang berbuah manis di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan, ketaatan yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ini menjadi satu hal penting untuk kita pelajari dan kita lakukan di dalam hidup ini. Yang terakhir,
pada ayat yang ke-23. Teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tinggalkan, yaitu di dalam ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, teladan yang ketiga yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya, kepada umat manusia, yaitu teladan integritas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan teladan di dalam hal integritas? Nah, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, bukan hanya memberitahu tentang integritas kepada manusia, tetapi dia juga menunjukkan sikap integritas itu kepada manusia. Dan bahkan di dalam proses penyaliban itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus dicaci maki, lalu ia membalas dengan caci maki, tentu orang akan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki integritas. Ya. Tetapi pada kenyataannya, integritas Tuhan Yesus tidak diragukan lagi, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bahwa dia adalah guru agung yang bukan hanya didengar, tetapi juga memberikan teladan. Ya, ia manusia sempurna yang tidak sama dengan manusia manapun. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sama seperti Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat diri manusia, ya diri kita, manusia itu cenderung untuk membalas apabila ia disakiti. Itu kenyataan yang ada di dalam diri manusia. Ya. Cenderung untuk membalas atau cenderung untuk melakukan sesuatu kepada orang lain ketika ia disakiti. Ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi Kristus sekalipun orang menyakitinya dengan caci maki, ia tidak membalas, tetapi ia berdoa dan memberkati mereka. Nah, inilah integritas yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sulit memang untuk kita bayangkan, tetapi inilah kenyataan integritas Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan dan berikan kepada kita. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, Bapak Ibu Saudara. Itu dalam ayat yang ke-23 ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berikan kepada kita, untuk kita boleh juga meneladani Kristus. Dan tentu kita harus menjadi teladan di dalam hidup ini. Sekali lagi bahwa apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, ya, bukan hanya sekedar harta benda yang kita boleh tinggalkan kepada mereka, tetapi jauh lebih penting daripada semuanya itu adalah keteladanan, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu kelak anak cucu kita akan berkata, ya, dia mengikuti teladan. Ya, nilai-nilai yang ditanamkan kepada mereka itu menjadi sesuatu kekuatan bagi mereka. Ya, bagaimana di dalam hal kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, bahkan di dalam hal ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah, dan juga di dalam integritas seseorang. Nah, tentu ini adalah hal yang penting, hal yang baik untuk kita tanamkan, untuk kita berikan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memberikan teladan kasih, ketaatan, dan integritas di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan kita sebagai orang percaya meneladani Kristus. Ya, Kristus adalah teladan kita dan harus hidup menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup menjadi teladan di dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.